Oke, kita masker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap duduk tegak. Sudah dimulai. Sudah selesai. Memberi salam. Selamat pagi. Oke, ada yang tidak hadir? Siapa? Najwa dan Najwa. 1, 2, 3, 4. Oke, kita masuk di kegiatan awal, masih pendahuluan, yaitu pertanyaan pemantiknya ya. Kalau kalian amati di gelasnya, itu di bagian luar itu akan ada titik-titik air ya. Ada titik-titik air. Menurut kalian, apakah air dari dalam gelas itu bocor sehingga keluar? Atau dari manakah air tersebut? Mungkin ada yang ingin berpendapat? Ya, kalian dulu coba, silahkan. Air yang terjadi di gelas bukanlah hasil dari gelas yang bocor, melainkan dari embun yang tercipta dari tabrakan udara panas dan udara dingin. Tabrakan dari partikel Udara panas udara panas dan dan udara dingin. Oke, boleh ditabung. Tepuk tangan untuk Arya. Dua, silakan pendapatnya dari Mbak Aida. itu perpindahan kalor dari gas ke cair. Dari gas ke cair. Oke, sudah masuk ke perpindahannya. Oke, tepuk tangan untuk Aida. Pengamburan karena adanya perbedaan suhu seperti yang disampaikan oleh Arya di dalam gelas dan di luar gelas. Akibatnya uap es menjadi titik-titik air yang nempel di gelas. Jadi bukan karena apa? Bukan karena gelasnya bocor, airnya merembes, itu bukan karena kapilaritas. Berkaitan dengan embunan. Ingatlah kau kepada embun pagi bersahaja yang menemanimu sebelum cahaya. Oh, kalau kepada, ingat nggak sih kepada siapa? Embun pagi bersahaja. Embun pagi itu sama aja dengan Tuhan ya, yang menemanimu sebelum cahaya. Maksudnya sebelum cahaya, malam yang sangat gelap, sama aja. Gelapnya itu saat kita susah, saat kita gelisah, kita tidak pernah ditinggalkan sama Tuhan, ya kan? Sama Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu ada di hati kita, di otak kita, di aliran darah yang mengalir. Selanjutnya adalah untuk tujuan pembelajaran. Yang pertama ada lembar kerja, nanti akan kalian dapatkan ini ya, lembar kerjanya, lembar kerja. Kemudian nanti kalian akan membedakan embun, awan, dan kabut sesuai dengan pemahaman tadi. Kan keterampilan inquiry. Jadi ada soalnya juga, keterampilan inquiry dengan wujud yang berbeda. Kita akan laksanakan asesmen diagnostik dulu. Air pun di pinggir gelas sama sekali bukan air dari air dingin, melainkan dari perubahan wujud benda. Dari mana? Dari gas menjadi cair yang dinamakan dengan Oke, semuanya benar. Jawabannya adalah mengembun. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Apakah kabut, awan, embun itu sama atau berbeda? Jawabannya. Woi, jawabannya betul semua, 100%. Kita masuk kegiatan inti. Untuk kegiatan yang awal, silakan nanti kalian akan mengamati video yang saya siapkan ya. Siap. Sudah dapat lembar kerja semua? Sudah ya. Silakan kalian baca dan cermati lembar kerjanya.
sesuai dengan pertanyaan pemantik tadi dan video. Nanti kalian kan langsung diskusi menjawab pertanyaan yang ada di situ. Paham? Paham. Jika ada yang bingung, silakan bertanya, angkat tangan ke saya. Siap. Oke? Bisa dilaksanakan? Siap. Oke, langsung kerja sekarang. Oke, minta perhatian sebentar. Siap. Sudah dicermati rekannya? Sudah. Ada yang bingung? Ada yang ingin bertanya? Tidak ya? Dimulai diamati gelasnya, coba dicek apa yang terjadi. Silakan diamati sambil kamu Berada tepat di tanah 1,5 dari apa? Kondensasi kan yang ke atas. Terus kalau kondensasi yang kemana? Kondensasi itu. Kalau kondensasi itu karena adanya suhu dingin yang ada di dalam gelas. Oke, saya tulis ya. Itu kan tadi saya jawabnya kombinasi. Oh, nah ini sudah ada kombinasi. kan dari kita ya. Iya. Minta perhatiannya ya. Waktunya habis. Sekarang saatnya mempresentasikan hasil yang sudah kalian dapatkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kalian ketahui mengenai kondensasi? Kondensasi adalah proses pengembunan karena adanya perubahan wujud zat dari gas ke cair. Berdasarkan menurut pendapat kalian, sebenarnya apa yang membedakan antara kabut, awan, dan embun? Bedanya adalah awan terjadi karena adanya proses evaporasi dan transpirasi. Kabut adalah awan yang turun ke permukaan bumi. Sedangkan embun adalah ada air yang bersuhu tinggi dan air yang bersuhu dingin, maka akan terjadi proses pengembunan. Alat tentuannya adalah gelas ukur, cawan, es batu, dan air panas. Ada yang ingin bertanya? Apakah cawan bisa diganti dengan alat yang lain? Cawan dapat diganti dengan alat yang lain, contohnya saringan teh. Saringan teh ya. Siapkan gelas ukur dan cawan.
Kedua, masukkan air panas ke dalam gelas ekor. Ketiga, letakkan es batu di atas cawan. Keempat, letakkan cawan yang sudah diberikan es batu ke atas gelas ekor. Setelah air panas dituangkan ke dalam gelas dan di atasnya ditaruh es batu yang berada di atas cawan, terdapat kabut yang menempel di dinding kaca. Silakan. Apakah setelah menjadi kabut ada perubahan jurusan yang lain? Oke, jadi yang ditanyakan oleh Aira berkaitan dengan apakah ada perubahan yang terjadi di awal ya, di waktu-waktu awal saat es dan juga air panas ya kan, maka ada yang menempel di dindingnya enggak? Iya. Apa itu kita sebutnya? Apa? Kabut ya. Tapi lama kelamaan setelah beberapa menit, 15 menit, 20 menit, apa yang terjadi? Nah, kabutnya akan berubah menjadi titik-titik air yang kita sebut dengan embun. Paham ya? Jadi udah tahu bedanya ya kabut dan aman? Oke. Kabut pada gelas timbul karena adanya tabrakan antara panas dan dingin. Buatlah kesimpulan dari apa yang sudah kalian temukan dalam penyelidikan membuat kabut. Dalam praktek tersebut ada perpindahan zat dari air menjadi uap atau penguapan, dan setelah 10 sampai 15 menit uap menjadi air atau pengembunan. Air yang dimaksud adalah titik-titik air yang menempel di dinding gelas. Mungkin di sini ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Yang terakhir itu akan mengimplementasi keterampilan inquiry. Maka akan menyerap kalor karena lilin mendapatkan panas dari sumbunya yang dibakar, atau lilin menerima kalor sehingga terjadi perubahan wujud zat dari padat ke cair. Dan ketika es lilin membeku, maka akan melepas kalor karena suhu air di dalam plastik lebih panas dibandingkan dengan suhu es, sehingga air di dalam plastik melepas kalor karena kalor berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah dan terjadi proses perubahan suhu dari cair ke padat atau membeku. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 6. Kamu juga mendapati bahwa kabut dan embun itu berbeda. Kalau kabut ya, kabut sendiri setelah praktek, kabut itu adalah saat awal proses terjadinya ada uap yang menempel kan, uap air yang menempel di dinding itu dinamakan dengan kabut. Tapi setelah lama uap itu akan menjadi titik-titik air, itu dinamakan dengan embunnya. Paham sampai sini? Atau ada yang ingin memberikan kesimpulan yang lain? Sama ya? Oke. Nah, untuk aktivitas selanjutnya refleksi, yaitu menggunakan topik berpikir. Oke, sudah ya refleksinya ya? Sekarang kita akan melaksanakan evaluasi ya. Langsung saja dari soal yang pertama. Kegiatan tindak lanjut besok kita masih belajar tentang kalor ya. Lebih tepatnya pada perpindahan kalor. Perpindahan kalor yang akan kita bahas besok seperti yang sudah pelajari saat SD ya. Ada 3. Apa aja? Oke, konduksi, konveksi, radiasi. Jangan lupa sudah saya siapkan bahan bacaan di Google Classroom, nanti tinggal dibaca ya. Dan ada sedikit latihan soal sebagai yang tadi. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Mari kita akhiri dulu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Oke, terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas keaktifannya, terima kasih sudah belajar bersama, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan.